Baik, berikutnya kita masuk ke dampak positif internet. Jadi adanya internet itu sangat-sangat punya dampak ya. Saya merasakan mulai dari internet ada bisa dikonsumsi oleh semua orang itu saya merasakan dari titik awal. Saya sekolah sampai kuliah ya. Kuliah itu saya masuk tahun pertama adalah tahun 2000. Anda masih kelas berapa atau bahkan belum lahir misalkan seperti itu. Itu belum ada internet bisa dikonsumsi oleh sembarang orang. Belum ada. Jadi kalau saya pengen tahu tentang isi buku tertentu misalkan, ya saya harus datang ke perpus. Di mana ada perpus? Mungkin di sekolahan, mungkin di perpus daerah. Saya harus mau berusaha mencari ya sumber informasi itu. Ya, atau koran. Zaman dulu koran itu sangat-sangat laris. Majalah, tabloid itu sangat-sangat laris zaman dulu. Kemudian bergerak ada perkembangan teknologi, saya kuliah masih belum ada internet. Ya, maksudnya internet mungkin sudah ada ya di wilayah-wilayah tertentu. Maksudnya wilayah tertentu tidak untuk masyarakat umum ya, tidak untuk konsumsi sembarang orang gitu. Nah, saat saya kuliah kisaran tahun 2001 2002 baru muncul ada warnet gitu ya. Warnet kecil-kecilan. Apa itu warnet? Oh, datang ke warnet. Oh, ternyata bisa ini gitu. Oh, bisa nyari ini, bisa nyari ini gitu. Waktu itu belum juga ada media penyimpan seperti flash disk. Yang ada zaman dulu adalah disk. Ya, disk, CD, berupa CD atau disk apa namanya? Flash apa? Disket ya, yang ukurannya kecil. Jadi kalau saya misalkan datang ke internet ke warnet gitu, antri setelah dapat antrian kemudian saya browsing, saya nyari lagu, dapat, saya download, akhirnya bingung sendiri. Mau saya simpan di mana ini? Cara membawa dari warnet ke rumah atau ke kos, ke komputer yang ada di kos atau di rumah itu gimana? Karena ukurannya besar, media penyimpan zaman itu belum ada yang besar, masih kecil-kecil, ukurannya masih kecil-kecil. Misalkan satu lagu ya, satu lagu MP3 zaman dulu itu harus disimpan dalam 3 disket atau 4 disket. Ya satu lagu itu bayangkan. Jadi kalau saya nyimpan harus saya pecah-pecah. Filenya saya potong-potong, namanya di split. Ya, satu lagu MP3. Kalau zaman sekarang kan MP3 seolah-olah tidak apa? Tidak laku kan MP3. Maunya langsung buka YouTube kan. Langsung lihat lagu plus ada gambarnya, movie-nya. Kalau zaman dulu MP3 itu sangat-sangat ini sekali gitu. Sangat-sangat wah gitu. Punya file MP3 bisa nyetel lagu di kos atau di rumah berbentuk file MP3 itu wah sangat apa namanya? Wah katakan zaman dulu. Loh, kok punya lagunya gitu sampai seperti itu. Minta filenya coba di copy gimana caranya. Nah, seperti itu ya. Jadi ngalami benar-benar sampai akhirnya saat ini yang media penyimpan sudah besar-besar gitu kan. Warnet sekarang pindah ke kamarnya orang masing-masing, tidak harus datang ke warnet, dari rumah masing-masing atau dari kamar masing-masing, dari taman, dari manapun kita bisa mengakses internet ya. File-file lagu, file-file musik bertebaran dengan mudahnya untuk kita ambil, kita konsumsi gitu ya. Itu salah satu dampak ya. Ya, nah dampak itu masuk dampak positif atau dampak negatif ya dirasakan. Kalau menurut saya itu balik ke individu ya. Contohnya misalkan dampak positif internet memudahkan mendapatkan informasi. Nah sekarang informasi didapat dengan mudah. Pertanyaan adalah informasi apa? Oh informasi tentang bursa saham, informasi tentang harga emas, informasi tentang harga produk tertentu saat ini yang nantinya bisa saya pakai untuk acuan menjual produk saya. Oh, berarti itu untuk mendapatkan informasi yang bisa bersifat positif gitu. Sekarang saya pakai internet tapi untuk mencari informasi-informasi yang meresahkan.
Kemudian setelah saya dapat, saya sebarkan. Nah, itu bisa dampak negatif yang muncul ya. Jadi dampak positif atau dampak negatif sebenarnya balik dari individunya masing-masing. Karena sekarang semuanya sudah terbuka gitu. Kita bisa akses dengan mudah saat ini. Ya, kalau di sini saya menuliskan mudah, ya memudahkan mendapat informasi sebagai dampak positif, ya berarti maksudnya adalah mencari informasi-informasi yang benar, yang ada manfaatnya untuk diri kita, keluarga ataupun masyarakat di sekitar. Seperti itu ya. Kemudian membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Wah, ini benar-benar saya rasakan juga gitu. Zaman dulu mau membuat skripsi, ya butuh buku, satu ya harus beli. Kalau enggak datang ke perpustakaan. Kalau perpustakaan sekolah ada, di kampus ada, cukup di situ. Kalau tidak ada ya harus keluar ke perpustakaan daerah atau ke perpustakaan kampus yang lain. Saya ngalami zaman skripsi, bahan yang saya pakai untuk skripsi itu termasuk bahan baru gitu. Ya, dosen pembimbing saya itu baru saja menyelesaikan doktoralnya untuk bahan itu. Nah, saya diminta untuk coba ngambil sedikit ya sempalan dari ilmu itu untuk dijadikan skripsi gitu kan. Ternyata sumber yang harus saya gunakan membahas bahan itu tidak ada di Jogja. Yang ada di mana? Paling dekat ITB. Ya kan? Berarti saya harus ngontak perpusana untuk bisa dapat bukunya. Sampai sana, bukunya nggak boleh keluar dari perpus. Mau dipinjam fotokopi nggak boleh. Bukunya ya hanya itu saja. Satu-satunya jalan gimana? Ya saya nitip uang ke petugas perpusnya untuk difotokopikan. Entah itu bisnis untuk mereka atau bagaimana nggak ngerti kan. Ya akhirnya dapat bukunya, baru saya bisa melanjutkan membahas tentang bahan yang saya gunakan untuk skripsi. Sampai serumit itu. Sekarang kan enggak. Saya pengen informasi apa? Ketik di Google, ada enggak? Ya, dalam bentuk PDF tambahi misalkan. Saya pengen buku apa? Ketik judul bukunya, enter. Nanti kalau ada filenya bisa saya download. Itu kan sesuatu yang sangat benar-benar memudahkan ya tugas. Kalau misalkan saya dapat tugas ya. Belum lagi nanti kalau urusan kerja ya, Anda punya tugas atau persoalan di kerja yang solusinya nanti bisa dicari di internet misalkan. Nah, itu salah satu dampak positif. Tapi ini juga bisa jadi dampak negatif. Ya, kejahatan itu juga jadi mudah. Ya, karena penyebaran isu dan sebagainya itu jadi mudah. Itu juga tugas bagi mereka kan, bayangkan. Penyebar hoax, berita hoax itu kan juga dapat job kan. Berarti dengan adanya internet itu juga menyelesaikan tugas mereka kan. Nah, itu kan artinya ada dampak positif. Di samping itu juga ada dampak negatif yang menyertainya. Balik ke masing-masing individu. Mendapatkan sarana hiburan. Jelas tadi sudah saya sampaikan. Dampak atau manfaat internet itu yang terbaru sekarang itu malah mengarah ke entertain, hiburan dan sebagainya. Ya, banyak situs, banyak juga website-website yang menyediakan hiburan gratis. Salah satunya yang terkenal ya YouTube. Ya, belum lagi situs-situs entah itu ilegal atau apa yang menyediakan apa? Film-film yang bisa kita lihat free. Ya. Jadi tanpa kita datang ke bioskop, kita sudah bisa melihat film yang notabene sebenarnya itu harus bayar. Berarti ini kan bisa disebut positif, saya dapat hiburan, tapi juga bisa disebut negatif. Kenapa? Ada orang yang men-sharing film yang harusnya film itu tidak boleh di-sharing bebas. Ya, artinya ada orang yang
melakukan pembajakan, ya kan? Pembajakan hak cipta. Atau lagu, ya lagu itu sebenarnya harus bayar, beli VCD-nya. Ternyata dibajak. Namun ini sebuah hal saat-saat ini ya, pembajakan itu seperti hal yang lumrah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya orang-orang ya, terutama dari pekerja-pekerja seni itu membuat membuat cara yang orang itu harus dikasih gratis. Ini loh hasil karya saya, itu malah diberikan. Terus dia dapat pemasukan dari mana? Dari iklan. Jadi bukan dari penjualan produknya lagi, tetapi dari iklan. Dengan banyak yang nonton, kenapa kok bisa banyak nonton? Karena gratis. Kontennya bagus, gratis, banyak yang nonton. Akhirnya ada orang masang iklan di situ. Ya, masang iklan atau apa di situ, misalkan produk ya berarti nanti Anda diminta untuk nyoba produk tersebut, kemudian memberikan ulasan ya. Pada saat Anda sudah mempublish hasil ulasannya, Anda dapat fee. Nah, pemasukan seperti itu ya. Itu saat ini ya. Artinya hiburan yang awalnya itu produk dijual, sekarang produk itu digratiskan. Untuk pemasukan itu menggunakan iklan hasil produk tadi ya. Iklan yang masuk ya, nimbrung lah dari produk tadi ya. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam berbisnis. Ini juga sudah saya sampaikan panjang lebar. Kalau zaman dulu orang jualan harus ke pasar, harus punya lapak, tempat berjualan yang itu tidak murah. Coba Anda tanya penjual di pasar itu lapaknya nyewa ke dinas pasar. Ya, kalau di mall ya nyewa ke pengembang mallnya, pemilik mallnya itu berapa? Bulanan atau tahunan itu tidak murah. Apakah ada jaminan bahwa dia jual pasti laku keras tiap hari? Tidak ada jaminan, tapi bayar sewanya pasti. Nah, saat ini itu bisa dipangkas. Saya jualan banyak produk, bisa. Tanpa ada lapak, bisa. Saat ini. Laku juga, laku. Malah yang beli tidak hanya tetangga. Yang beli orang dari mana-mana. Itu terjadi saat ini. Ya kan? Yang tiap hari diiklankan di TV, ada Shopee 11.11, 12.12, semacam-macam itu kan sebenarnya hasil produk dari internet untuk bisnis. Ya kan, jualan yang awalnya harus punya lapak, ya kadang lapaknya itu tidak murah, ya lapaknya kecil, besar, bingung, posisinya tidak strategis, bingung, misalkan seperti itu. Zaman sekarang itu sudah tidak berlaku. Sekarang kalau pengen laku, Anda harus nimbrung, harus punya follower, harus ada yang melihat produk Anda setiap hari sekian orang. Melihat saja itu sudah dapat uang. Ya, melihat tok itu sudah dapat uang. Tidak harus beli. Syukur-syukur beli. Kok bisa melihat saja? Contohnya ya, Anda YouTuber itu kan. YouTuber vlogmu bagus, followernya banyak, subscribernya banyak, jam terbangnya tinggi, Anda dapat uang. Ya, nanti kalau Anda punya blog yang untuk jualan, yang mendatangi melihat blognya, melihat semua produk yang Anda miliki di situ, rame, tiba-tiba ada yang nawari gitu, Mas atau Mbak, ya ini dalam bahasa Inggris, saya bahasakan Indonesia ya, Mas atau Mbak, ini saya atau kami melihat bahwa blog Anda itu termasuk blog yang rankingnya tinggi misalkan. Ya, maka kami menawarkan kerjasama untuk masang iklan di sini. Setiap iklan nanti yang dilihat oleh pengunjung blog Anda, kami akan memberikan reward sekian rupiah. Kalau setiap hari pengunjungmu itu ribuan, ya pastinya Anda tiba-tiba akan punya income yang banyak.
dan Anda akan kaget ya. Ya, banyak yang sukses dari internet itu tiba-tiba kaget ya. Orang yang awam menganggap, wah ini jangan-jangan melihara tuyul, pesugihan itu, nggak kemana-mana kok uangnya banyak tiba-tiba. Tapi dia kerja pintar namanya. Jadi tidak mengandalkan tenaga saja, tapi mengandalkan otak. Dia diam di rumah, tapi sebenarnya dia kemana-mana, ya kemana-mana seperti itu. Kemudian memudahkan proses komunikasi, itu sudah saya sampaikan di depan. Ingat, yang saya tuliskan sebagai dampak positif ini, kalau disalah fungsikan bisa jadi dampak negatif secara otomatis. Ya, secara otomatis. Kemudian yang dampak negatif yang langsung kita sifati sebagai dampak negatif, ya contohnya ya bullying. Sekarang mencaci orang itu tidak harus tatap muka. Yang dicaci juga nangis-nangis. Aneh ya. Orang nggak kenal, kemudian mereka saling caci mencaci, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah juga sakit hati beneran gitu. Padahal nggak kenal katanya. Kebanyakan nggak kenal gitu. Itu kan sesuatu yang aneh. Ya, kalau orang cerita ini diceritakan kepada mbah-mbah kita, ya zaman dulu gitu, mereka akan ngomong kok iso, kok bisa. Orang nggak ketemu, nggak pernah ketemu, mereka saling caci mencaci, yang satunya bisa menang, yang satunya kalah, sakit hati. Harusnya kan tatap muka, kenal misalkan, ngerti salahnya, kemudian dicaci maki, lah itu sakit hati. Tapi zaman sekarang terjadi namanya bullying, bullying cyber bullying. Jadi membuli orang tapi online, ya seperti itu. Kemudian perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Ada orang yang menyediakan informasi, konten-konten informasi, isi-isi informasi yang bagus, bermanfaat, tapi ada juga yang negatif yang mereka tawarkan. Ya, pornografi direkam, kemudian diedarkan. Ya, gratis. Ya, kemudian viral. Seperti itu kan. Jadi gosip. Orang ngomong hibah, akhirnya dosa jamaah akhirnya. Seperti itu. Padahal kita nggak ngerti kan. Yang dihibahkan kita pun nggak kenal, secara langsung nggak kenal. Tapi hibahnya itu benar-benar dukung mendukung, kadang malah bisa bunuh-bunuhan. Pendukung A dengan pendukung B. Yang sama-sama mereka tidak saling kenal, yang didukung juga tidak kenal ya. Tapi di internet seolah-olah itu sebuah kubu yang berseberangan ya, yang siap untuk bertempur bunuh-bunuhan dan bisa bunuh-bunuhan beneran memang. Ya, gara-gara sebuah konten. Itu zaman sekarang terjadi ya. Maraknya isu hoax. Nah, kalau Anda sering dengar kata hoax, hoax itu sesuatu yang tidak benar, tetapi dimunculkan seolah-olah itu benar, sesuatu yang benar terjadi. Ya, bagi orang yang gampang termudah isu-isu yang seperti ini ya, mereka akan benar-benar percaya karena kadang isu hoax itu ya didukung dengan data, kadang didukung dengan gambar, didukung dengan video movie gitu, yang seolah-olah benar. Saking pinternya, saking kreatifnya si kreator hoaxnya. Yang orang yang tidak ngerti dengan situasi ya akan bimbang. Ini benar apa enggak? Ini benar apa enggak ya? Nah, baru setelah ada klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait yang bisa kita yakini validitasnya, ya, integritasnya, baru kita akan tahu, oh ini ternyata salah, ini hoax, ini bukan. Dan sebaiknya kalau kita melihat berita atau artikel atau apapun di internet, walaupun itu sesuatu yang benar, ya kalau untuk saya loh ya ini ya saya menganggap 50% dulu. Jadi tidak langsung 100%, tapi 50%. Saya baca,
Saya sifati 50%. Nanti saya bandingkan dengan yang lain. Membeli produk pun sama. Ini ada produk murah nih, misalkan. Sedang ada promo, diskon dan sebagainya. Ojo langsung termakan kalian. Kalau termakan ya berarti kalian gampang terpengaruh artinya. Harus kalian cerna dulu. Loh, ada produk misalkan jaket nih. Ada produk jaket. Tulisannya jaket kulit asli. Tapi harganya kok enggak sampai 200.000 ya. Tertulisnya di situ kulit ya apa namanya kualitas super ya, misalkan bla bla bla, seolah-olah itu suatu yang sangat oke sekali. Coba kalau nggak percaya beliau, pastinya ada harga ada rupa. Orang Jawa bilang gitu, harga segitu kok pengen produk yang oke. Jadi informasinya seolah-olah benar, tapi kita yang baca jangan langsung makan mentah-mentah ya, karena informasi itu kalau marketing itu ada unsur-unsur seperti itu ya, unsur-unsur untuk mewahkan itu dengan berbagai macam cara. Ya, saya pernah beli ya cukuran jenggot itu. Aslinya yang ori itu hampir 300.000. Ya, waktu itu gambarnya mirip persis. Tapi harganya itu di bawah itu jauh. Nggak nyampe 100.000 ya. Secara deskripsi penjelasan produknya sama persis dengan aslinya. Tulisannya promo, kan orang jadi bingung kan. Ini oh berarti kan promo ini kan. Harga memang diturunkan, aslinya sekian jadi sekian. Oke lah saya beli ya. Beneran dibeli, saya beli. Baru saya pakai untuk nyukur rambut satu, langsung pisaunya meletik ya. Pisau cukurnya itu meletik, lepas. Secara tampilan persis, tetapi secara kualitas pastinya nggak sama dengan yang ori. Bahan dan sebagainya nggak sama pasti. Nah itulah kekuatan-kekuatan informasi saat ini ya. Peniruan, proses meniru, menjiplak dan sebagainya itu sangat mudah saat ini. Kemudian adanya cybercrime yaitu kejahatan internet. Ya, kalian sudah sering mendengar berita bagaimana uang nasabah tiba-tiba hilang. Jadi zaman dulu yang disebut uang itu ya harus bisa kita pegang. Orang zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan tidak mau uang dalam bentuk kertas. Uang itu ya emas atau perak atau apapun. Yang notabene memang itu benda-benda yang berharga. Diwujudkan dalam bentuk uang atau tidak itu berharga gitu. Kita tukar itu orang banyak yang mau. Kalau zaman sekarang kan enggak sih. Uang bisa dalam bentuk kertas. Bank ya menjamin uang itu gitu kan. Maksudnya bisa digunakan untuk transaksi. Tapi kan tetap saja itu kertas. Kalau sudah sobek, kalau sudah ini kan sudah tidak ada harganya. Beda dengan emas kan, emas perak. Misalkan walaupun sudah lusuh emas ya tetap ada harganya kan. Kalau uang, misalkan sobek, kemudian sobekannya hilang dan sobeknya itu lebih dari separuh, nggak ada harganya sudah. Nggak bisa dibuat beli gitu. Kadang sobek saja orang nggak mau nerima gitu kan. Plus sekarang ada uang elektronik. Kita nggak pernah lihat uangnya, tiba-tiba rekeningnya sudah ada isinya misalkan. Uang saya di rekening 10 juta, itu tulisan tok di internet itu. Tulisan tok di komputer, informasi maksudnya. Uangnya enggak pernah kita pegang. Lah itu rawan untuk dicuri juga. Rawan untuk disabotase, dibajak. Kita enggak pernah merasa megang uang, seolah-olah kaya raya punya uang banyak ya kan? Seperti orang sekarang kan gitu. Ngantongi ATM di sini, saya ngecek ATM ada isinya uang sekian ratus juta wis seneng, padahal itu hanya informasi, uangnya nggak pernah kita pegang kan. Kemudian tiba-tiba uang itu lenyap, misalkan ngecek ATM tiba-tiba loh saldonya kok nol gitu misalkan, padahal tadi ada 100 juta, bingung karena yang dimainkan data. Ya itulah
apa namanya zaman sekarang itu ada uang elektronik. Orang malah seneng megang uang elektronik daripada megang uang fisik. Padahal uang elektronik sekali listrik mati, seluruh dunia listrik mati wes gitu Apa yang terjadi? Langsung melarat saat itu juga wes. Kamu mau beli apa ya? Misalkan mau punya uang miliaran tapi elektronik, tiba-tiba listrik seluruh dunia mati wes. Bayangkan gitu ada bencana alam besar yang menyebabkan seluruh listrik di seluruh dunia mati, tidak ada alat yang bisa nyala, komputer bisa nyala tidak ada, blas. Langsung melarat saat itu juga. Kita jadi balik ke zaman purba ya. Bingung kamu mau beli apa ya. Seperti itu kan. Jadi berkembangnya cybercrime, penipuan online, ya pencurian online itu juga efek adanya internet. Kemudian budaya asli mulai ditinggalkan. Beberapa dari anak muda sekarang senangnya lihat budaya-budaya luar ya kan. Wis itu umum lumrah zaman sekarang. Ya ada kesenian lokal, wis aduh kuno. Tapi kalau kesenian Korea atau Jepang atau mana wah itu dengan bayar tiket berapapun pasti harus dibeli, harus datang, harus melihat gitu. Padahal yang dicari ya sama, kegembiraan ya kan. Kesenian itu kan yang dicari gembiranya. Setelah kita lihat gembira kan. Itu saja. Mau dengarkan penyanyi A, penyanyi B, mau orang luar, mau orang Indonesia, gembira ya efeknya pasti sama gitu. Nah, tapi saat ini lebih condong bahwa budaya luar itu kelihatan lebih wah ya, yang ujung-ujungnya melupakan budaya sendiri. Kenapa bisa tahu budaya luar? Karena budaya luar itu di blow up, ya diberikan informasinya semudah mungkin, semeriah mungkin, sewah mungkin. Sedangkan budaya-budaya lokal jarang ada orang mau mempublish. Demikian pun ternyata sebaliknya. Orang luar, orang-orang Eropa itu malah yang dicari adalah juga budaya di luar mereka. Jadi orang Jawa menyebutnya sawang sinawang gitu. Orang sini senang budaya sana, orang sana senang budaya sini. Orang sini senang kulit putih, kulitnya putih bersih. Ya, orang luar senang kulit kuning, kulit coklat. Aneh kan? Nah, seperti itu. Jadi itulah dampak-dampak negatif dari internet ya, dampak-dampak negatif dari internet. Kemudian di bawah yang terakhir poin F ada beberapa istilah. Ya, nanti silakan Anda baca dulu. Saya akan ulangi lagi penjelasannya di pertemuan berikutnya sambil membahas tentang pengenalan blog ya di pertemuan hari Kamis. Saya minta kalian baca-baca dulu ini poin F. Ya, ada server apa itu, domain, hosting, search engine, browser, email. Nah, kemudian nanti ada tugas ya, Anda saya minta untuk membuat sebuah email baru di Google ya, Gmail. Itu silakan Anda kerjakan. Buat email baru. Nanti email itu nanti kita pakai untuk membuat sebuah akun di blog ya, di blog atau nanti mendaftar sosmed atau apapun yang sifatnya nanti bisa untuk bisnis. Seperti itu. Saya minta Anda buat email baru, jangan email yang sudah ada sekarang. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan Anda mau lanjutkan ya berbisnis menggunakan email tersebut, Anda tinggal lanjutkan ya. Tidak campur aduk dengan email yang sekarang dipakai untuk WA-an, dipakai untuk Facebook, dipakai untuk apapun gitu. Kalau bisa email yang nantinya untuk bisnis ya untuk bisnis, ya akunnya untuk bisnis, nomor HP pun seperti itu. Ya, yang untuk sosmed ya sosmed, jangan dicampur adukan. Ya.